Tak ada yang menyangka bahwa suara merdu yang menggema dari balik hijab itu akan menjadi ancaman besar bagi stereotip industri hiburan Indonesia. Salma Salsabil, gadis asal Probolinggo yang awalnya hanya dikenal di lingkaran kecil komunitas musik kampus, kini mengguncang panggung nasional. Tapi di balik gelar prestisius sebagai pemenang Indonesian Idol 2023, tersembunyi tekanan psikologis, cibiran sosial, hingga momen-momen mengerikan ketika ia nyaris mengundurkan diri karena merasa tak pantas berdiri di atas panggung sebesar itu hanya karena satu hal, hijabnya. Banyak yang belum tahu bahwa sebelum malam grand final itu ditayangkan, terjadi perdebatan panas di ruang produksi tentang busana Salma, penampilannya, hingga kekhawatiran sponsor mengenai image finalis utama mereka. Beberapa pihak menyebut bahwa penyanyi berhijab tidak menjual secara visual. Namun Salma bersikukuh, kalau aku harus lepas hijab untuk menang, lebih baik aku tidak jadi juara. Dan ironisnya, sejak kemenangannya diumumkan, kontroversi tidak mereda justru semakin menjadi-jadi. Salma disebut-sebut sebagai produk propaganda religi oleh sebagian pihak, sementara yang lain memujanya sebagai ikon baru kebebasan berekspresi perempuan muslim. Suaranya yang menyayat, gaya panggung yang tak dibuat-buat, dan keberaniannya untuk tidak tunduk pada standar kecantikan mainstream membuat publik terbelah dua. Mereka yang memujanya dan mereka yang membencinya diam-diam. Namun apa sebenarnya yang terjadi di balik layar kemenangan ini? Bagaimana perjalanan gadis sederhana ini hingga menjadi simbol perlawanan identitas di industri yang dikenal kejam dan penuh tuntutan visual? Dan benarkah Salma hampir tidak tampil di babak final karena tekanan internal yang tak tertahankan? Inilah cerita lengkap di balik layar seorang Salma Salsabil sang Queen of Trending yang menang bukan hanya karena suara, tapi karena keberaniannya melawan arus. Tak banyak yang tahu bahwa Salma Salsabil dulunya adalah mahasiswi jurusan seni pertunjukan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Sebelum dunia mengenalnya lewat Indonesian Idol, Salma adalah anak kos biasa yang kerap bernyanyi di acara kampus, mengisi panggung-panggung kecil, bahkan tampil di kafe-kafe sederhana. Namun sejak kecil, ia telah menaruh impian besar di dunia musik. Suara lembutnya, yang kadang terdengar seperti bisikan jiwa, sebenarnya ditempa dari pengalaman masa kecilnya menyanyikan kasidah dan lagu-lagu religi di kampung halamannya. Tahun 2023 menjadi momen yang mengubah segalanya. Indonesian Idol musim ke-12 dibuka dengan antusiasme besar, apalagi setelah 2 tahun program tersebut vakum dari gegap gempita penonton langsung akibat pandemi. Penonton haus akan bintang baru, sosok yang bukan hanya menyanyi, tapi juga punya sesuatu yang bisa meledak di media sosial. Dan itulah Salma. Sejak audisi, ia sudah jadi magnet perhatian. Tapi bukan hanya karena suaranya yang jernih, melainkan karena penampilannya yang tidak biasa untuk standar kompetisi pop komersial. Seorang gadis berhijab, tanpa makeup mencolok, tanpa pakaian mencuri perhatian. Hanya suara dan kepercayaan diri. Awalnya, banyak juri yang meragukan potensinya bisa tahan lama di panggung utama. Bukan karena bakatnya kurang, tapi karena ia dinilai kurang marketable. Tapi Salma dengan tenang menjawab, "Saya tidak ikut Indonesian Idol untuk terlihat menjual. Saya ikut karena saya ingin orang dengar suara saya." Namun tidak sedikit pihak yang kemudian menilai bahwa keputusan juri memberi golden ticket padanya adalah langkah politis. Sebagian netizen bahkan berspekulasi bahwa Salma dipelihara untuk menjadi simbol representasi kelompok tertentu. Teori konspirasi ini makin menjadi-jadi ketika videonya saat menyanyikan lagu-lagu religi viral di TikTok, menjadikannya trending hampir setiap minggu selama kompetisi berjalan. Julukan Queen of Trending pun melekat padanya, tapi bersamaan dengan itu datang cibiran, terlalu islami, tidak cocok jadi penyanyi pop, bahkan hijabnya cuma gimmick. Namun yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa Salma hampir tidak jadi tampil di babak showcase. Ada kabar bahwa salah satu sponsor besar sempat mengancam menarik dukungan karena merasa image finalis tidak sesuai dengan target pasar mereka. Salma tidak pernah bicara langsung soal ini, tapi dalam satu wawancara, ia sempat berkata, "Aku sempat merasa nggak pantas. Seperti aku ini minoritas di antara semua standar kecantikan dan gaya panggung yang orang mau." Namun keberanian Salma untuk bertahan, melawan stigma dan tetap tampil dengan identitas aslinya, justru yang membuatnya mencuri hati jutaan penonton. Ia membuktikan bahwa musik tidak perlu dibungkus dengan eksotisme tubuh atau gaya berlebihan. Musik cukup disampaikan dari hati. Dan hati Salma berbicara lantang melalui setiap lagu yang ia nyanyikan, baik itu lagu pop mainstream maupun lagu-lagu dengan nuansa religi yang kerap ia sisipkan secara halus dalam penampilannya. Di saat para finalis lain berusaha tampil glamour, Salma justru tampil sederhana. Tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat publik merasa dekat.
Ia bukan diva yang jauh di awannya adalah kita. Dan dalam dunia hiburan yang semakin terasa seperti panggung sandiwara, Salma terasa nyata. Ketika akhirnya ia dinobatkan sebagai juara pertama, panggung pun meledak. Tapi tidak hanya oleh sorak-sorai, melainkan juga oleh perdebatan sengit di dunia maya. Apakah publik memilihnya karena suara, atau karena identitas? Apakah kemenangan ini adalah sebuah langkah maju, atau justru kemenangan satu kubu dalam kontestasi simbolik di tengah masyarakat yang semakin terpolarisasi? Disinilah kisah Salma benar-benar dimulai. Bukan sekadar sebagai pemenang kompetisi, tapi sebagai ikon baru yang di satu sisi diagungkan, dan di sisi lain diragukan. Semua karena ia memilih untuk setia pada diri sendiri. Salma Salsabil tidak pernah membayangkan dirinya akan berdiri di tengah panggung spektakuler Indonesian Idol, disaksikan oleh jutaan mata dari seluruh penjuru Indonesia. Perjalanan gadis ini dimulai dari lorong-lorong sunyi kampus seni di Yogyakarta, tempat ia menyanyikan lagu-lagu penuh perasaan tanpa pikir bahwa suatu hari, suaranya akan menjadi simbol perjuangan perempuan berhijab di industri hiburan. Di masa awal kompetisi, Salma tidak menonjol karena kemewahan. Ia tampil sederhana, tanpa baju glamor atau riasan mencolok. Tapi dari mulutnya, mengalun lagu demi lagu yang menyayat hati. Lagu-lagu seperti Sampai Jadi Debu, Runtuh, dan Tak Ingin Usai yang dibawakannya di panggung showcase menjadi viral tak lama setelah tayang. Suaranya masuk ke FYP TikTok, trending Twitter, bahkan menjadi bahan analisis para musisi dan kritikus. Netizen menjulukinya sebagai mesin trending berjalan. Setiap kali Salma tampil, tagarnya pasti nomor 1. Namun, dari balik layar, gelombang kecaman mulai berdatangan. Beberapa komentator menyindirnya sebagai pemanis diversity, menyebutnya dipertahankan oleh produksi hanya demi citra inklusif. Salma mulai menerima DM berisi hinaan, menyebutnya tak layak jadi penyanyi karena berhijab. Komentar-komentar jahat seperti, "Gak usah sok suci di panggung hiburan," atau, "Kalau mau nyanyi lagu cinta, jangan pakai hijab," terus mengalir. Saat itu, tekanan mental mulai merayap. Dalam salah satu sesi latihan, Salma sempat menangis di ruang ganti. Ia merasa tidak kuat menghadapi beban ekspektasi dan penolakan sekaligus. Tim pelatih vokal bahkan sempat memberi saran agar ia mengambil jeda dari media sosial. Tapi Salma menolak. "Kalau aku pergi sekarang, artinya mereka menang." Konflik internal juga mulai muncul di antara para finalis. Beberapa rekannya merasa Salma mendapat porsi sorotan lebih besar dari media. Ada yang menyebutnya Golden Girl pilihan stasiun TV. Ketegangan makin terasa ketika Salma masuk 3 besar. Netizen mulai membandingkannya dengan finalis lain yang dianggap lebih pop, lebih showbiz. Tapi di balik semua itu, Salma terus bernyanyi. Dengan mata yang kadang berkaca-kaca, ia menyampaikan lirik demi lirik seolah menumpahkan isi hatinya. Ketika malam final tiba, segala kontroversi seakan mencapai puncaknya. Panggung disulap megah, suasana tegang. Namun, Salma tetap tampil anggun dalam busana berhijab sederhana, menyanyikan lagu ciptaan sendiri berjudul Menghargai Kata Rindu. Penampilan itu memukau juri dan publik bukan hanya karena teknik vokal, tapi karena emosi tulus yang terpancar dari setiap kata. Tangisan pecah di antara penonton. Dan saat nama Salma diumumkan sebagai juara, suasana meledak. Tapi bukan hanya karena sorak gembira, komentar-komentar sinis, teori konspirasi, hingga tudingan, settingan, juga membanjiri media sosial. Ada yang mengklaim kemenangan Salma adalah bentuk agenda tersembunyi, bahwa industri mulai berubah ke arah simbolisme religius. Namun, bagi jutaan lainnya, kemenangan itu adalah bukti bahwa Indonesia siap menerima keberagaman ekspresi dalam seni. Setelah kemenangan, Salma sempat menarik diri dari publik. Ia tidak langsung merilis single atau tampil di banyak talk show. Ada rumor bahwa ia sedang dalam tekanan besar, bahkan sempat mengalami gejala kecemasan berat. Salah satu narasumber dari tim produksi menyebut bahwa Salma sempat minta agar semua jadwal promosi ditunda. Ia butuh waktu. Dia tidak siap untuk jadi simbol. Dia cuma mau nyanyi, ujar salah satu kru. Tapi dari semua keterpurukan itu, Salma bangkit. Ia mulai menulis lagu-lagu sendiri, menolak banyak tawaran yang bertentangan dengan prinsip pribadinya. Ia lebih memilih tampil di acara kampus dan komunitas dibanding festival besar yang menuntut penampilan lebih terbuka. Keputusan ini membuat banyak pihak industri bingung mengapa Salma menolak panggung besar yang bisa membuatnya kaya raya. Namun Salma punya alasan, "Aku ingin dikenal karena suara dan hatiku, bukan karena tubuhku."
Dan dari sanalah narasi baru tentang Salma mulai terbentuk, bukan hanya pemenang kompetisi, tapi simbol perjuangan perempuan berhijab dalam menembus batas dunia hiburan yang selama ini dipenuhi stigma. Jika ada satu malam yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh Salma Salsabil, itu adalah malam sebelum grand final. Di tengah latihan intensif dan tekanan dari kru produksi, sebuah insiden nyaris membuat Salma meninggalkan kompetisi. Malam itu, menurut sumber internal yang tak ingin disebutkan namanya, Salma ditemukan menangis terseduh di pojok ruang wardrobe setelah seorang desainer mencoba membujuknya untuk mengenakan gaun lebih teatrikal tanpa hijab. Bukan paksaan langsung, tetapi dengan kata-kata manipulatif. "Salma, bayangkan betapa dahsyatnya kamu kalau lebih terbuka. Kamera akan mencintaimu." Salma menolak dengan tegas. Tapi setelah kejadian itu, ia mulai mempertanyakan, apakah industri benar-benar siap menerima dirinya seutuhnya? Apakah kemenangan yang sedang ia perjuangkan pantas, atau hanya sekadar tokenisme? Dalam sesi wawancara eksklusif yang tidak pernah ditayangkan, Salma sempat berkata dengan mata berkaca, "Aku takut, bukan karena kalah, tapi karena aku menang tapi kehilangan diriku sendiri." Kata-kata itu, yang terdengar lirih, sebenarnya adalah jeritan hati dari banyak perempuan muda yang merasa terjepit antara mimpi dan identitas. Tak hanya tekanan dari internal industri, media sosial pun menjadi medan pertempuran yang brutal. Setiap unggahan tentang Salma dibanjiri komentar tajam. Ada yang mengungkapkan kekaguman, namun tak sedikit yang melontarkan ujaran kebencian. Ada thread viral di Twitter yang menyebut kemenangan Salma adalah hasil kampanye politik terselubung. Komentar-komentar itu menyebutnya simbol Islamisasi, produk kultural berbalut agenda, bahkan ada yang menuduh Salma sebagai boneka kelompok tertentu. Namun tidak ada yang tahu bahwa Salma membaca semua itu dan menyimpannya sendiri. Salah satu momen paling mengguncang terjadi saat konser pasca kemenangan, di mana Salma dijadwalkan tampil dengan lagu pop yang telah diaransemen ulang dengan tempo cepat dan koreografi ringan. Tapi di atas panggung, di luar skrip yang diberikan, Salma menghentikan musik dan berkata, "Aku hanya ingin nyanyi, bukan tampil. Lagu ini berarti, bukan tontonan." Tindakan ini dianggap pembangkangan oleh sebagian panitia, bahkan ada yang mengusulkan agar kontraknya dikaji ulang. Tapi publik justru memuji keberaniannya. Cuplikan video itu viral, dengan jutaan penonton menyebutnya momen paling jujur dalam sejarah Indonesian Idol. Di balik sorotan, Salma harus menjalani sesi terapi. Seorang sahabat dekatnya mengungkapkan bahwa Salma sempat mengalami insomnia berat dan kecemasan sosial. Ia takut muncul di publik, takut disalahpahami, takut dianggap munafik hanya karena ia berani tampil dengan identitas yang tidak mainstream. Tapi justru dari keterpurukan itu, Salma kembali dengan kekuatan baru. Ia mulai menulis lirik-lirik yang lebih personal tentang tekanan, tentang menjadi berbeda, tentang takut dan berani dalam satu napas. Salah satu lagunya yang belum dirilis bahkan berisi kalimat, "Kalau suara ini harus dibungkam demi norma yang bukan milikku, maka biarlah aku diam dengan hormat." Media pun mulai berubah. Dari yang awalnya mempertanyakan, mereka mulai mengakui, Salma bukan sekadar pemenang kompetisi, tapi pembuka jalan. Di forum-forum diskusi budaya, nama Salma muncul sebagai topik perdebatan serius. Apakah kita sebagai masyarakat benar-benar siap menerima ekspresi seni dari semua golongan? Atau hanya siap jika sesuai selera mayoritas? Sementara itu, para penggemarnya yang disebut Salmaniak tumbuh semakin militan. Mereka menciptakan ruang-ruang aman di media sosial untuk mendukung Salma. Mereka membuat kampanye, "Hijab is not a limit", mengutip kutipan Salma yang pernah ia ucapkan di backstage, "Kalau hijab ini jadi tembok, biarlah aku tetap nyanyi di sisi lain tembok itu." Dari balik panggung yang penuh sorotan, Salma menyimpan luka. Tapi justru dari luka itulah, suara sejatinya tumbuh lebih kuat. Tidak lagi hanya tentang melodi atau harmoni, tapi tentang identitas, tentang keberanian menjadi diri sendiri dalam dunia yang seringkali hanya menerima versi terbentuk dari kebenaran. Sebagai penonton yang menyaksikan perjalanan Salma Salsabil dari awal hingga dinobatkan sebagai pemenang Indonesian Idol musim ke-12, kami dari Rahasia Selebriti melihat bahwa kisah Salma bukan hanya tentang musik, tapi tentang bagaimana sebuah industri yang selama ini dikuasai oleh standar kecantikan, tuntutan visual, dan kepatuhan terhadap tren akhirnya diguncang oleh keberanian seorang gadis muda yang tidak mau melepaskan prinsipnya. Kami tidak ingin memuja secara buta. Kami pun mengakui bahwa banyak pertanyaan yang wajar diajukan tentang kemenangan Salma. Apakah dia benar-benar yang terbaik secara teknis? Apakah pemilihannya bebas dari kepentingan representatif? Tapi di luar semua itu, satu hal yang tak bisa dibantah adalah kehadiran Salma telah memicu pergeseran baik dari segi wacana budaya,
industri hiburan, maupun cara publik memandang bintang. Salma datang bukan membawa sensasi, tapi justru menciptakan sensasi karena keberaniannya untuk tidak menjadi sensasional. Dan inilah paradoks yang paling menarik. Di saat sebagian besar peserta reality show mengejar gaya hidup glamor pasca kompetisi, Salma justru mengambil langkah sunyi. Ia tidak mengejar kontrak besar, tidak menumpang panggung politik, bahkan tidak terburu-buru merilis single komersial. Ia memilih diam, menyusun karya, dan menjaga identitas. Mungkin sebagian orang menganggap langkah ini sebagai kesombongan atau keengganan beradaptasi. Tapi dari kacamata kami, ini adalah bentuk kejujuran artistik yang sangat langka. Namun kami juga tidak menutup mata terhadap sisi gelap perjalanan Salma. Ia sempat goyah. Ia sempat kehilangan arah di tengah pujian dan tekanan yang datang bersamaan. Ia pernah merasa sendirian, meski dikelilingi sorak-sorai. Dan ini menyadarkan kita bahwa menjadi simbol terutama simbol perlawanan terhadap arus bukanlah beban ringan. Apa yang membuat Salma layak dikenang bukan hanya karena suara emasnya, tapi karena ia memaksa kita untuk mempertanyakan banyak hal. Apa arti sebenarnya dari sepanggung? Apakah hanya untuk mereka yang memenuhi standar populer? Apakah musik masih bisa menjadi ruang kebebasan berekspresi atau justru kini jadi panggung komodifikasi identitas? Salma menjawabnya dengan sunyi, tapi tegas. Dan kini, kami ingin bertanya pada kalian para penonton yang menyaksikan dan mengikuti kisah ini sejak awal. Apakah menurut kalian Salma layak menjadi pemenang? Apakah ia telah mengubah sesuatu dalam dunia hiburan Indonesia? Atau justru menurut kalian semua ini hanyalah euforia sesaat yang akan hilang bersama waktu? Kami tahu, jawaban kalian akan berbeda-beda. Tapi satu hal yang pasti kisah Salma telah meninggalkan jejak. Dan jejak itu terlalu dalam untuk bisa dihapus begitu saja. Beberapa cerita memang tidak pernah dimaksudkan untuk sepenuhnya terungkap. Namun kini, kalian telah mengetahui sebuah rahasia yang dulu tersembunyi di balik cahaya panggung gemerlap Indonesian Idol. Salma Salsabil bukan hanya sekadar pemenang kontes. Dia adalah gambaran dari perlawanan, keberanian, dan kejujuran yang berani menentang arus. Warisan yang ia tinggalkan bukan hanya berupa gelar Queen of Trending atau deretan penghargaan yang menghiasi namanya. Lebih dari itu, Salma membawa pesan bahwa musik sejati lahir dari kejujuran hati, bukan dari standar yang dipaksakan. Ia mengajarkan kita bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekayaan yang harus dirayakan. Kini, ketika layar televisi dimatikan dan sorak-sorai mereda, jejak langkah Salma tetap terukir di hati para penggemarnya, di benak para kritikus, dan dalam diskusi masyarakat luas. Ia telah membuka pintu bagi mereka yang selama ini merasa terpinggirkan, bahwa mereka juga punya tempat untuk bersinar. Dan meskipun masa depan Salma mungkin masih penuh teka-teki, satu hal yang pasti, ia telah mengubah cara kita memandang dunia hiburan. Sebuah warisan yang tak lekang oleh waktu. Beberapa cerita memang tak pernah dimaksudkan untuk diketahui semua orang. Tapi sekarang, kalian tahu.